Iya kok, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Akhirnya kita kembali lagi ke One Punch Man. Setelah lama gak menemani kita semua sih. Kini new chapter manganya udah rilis kan. So, langsung aja minta kenani lang again. Monggo, enjoy react new One Punch Man, oke? Let's go. Guys, chapter 185 kali ini mengambil judul updates alias pembaruan, yang mana pengisi cover pack kali ini ya bukan cewek-cewek seksi lagi, melainkan tampang cool alias dingin dari Genos. Sekarang kita masuk ke menu utamanya. Flashy Flash mencari Manago. Kisah dibuka dengan Flashy Flash yang baru aja menghajar seekor monster hutan. Bukan tanpa tujuan sih. Flashy Flash menanyakan terkait God. Apa yang menjadi tindakan Flashy Flash ini? Berusaha mencari tahu adanya kemungkinan sang monster mendapat kemampuannya dari God. Namun sang monster tak bisa memberi jawaban. Tapi Flashy Flash masih belum menyerah. Ia mengubah pertanyaan terkait sisa-sisa asosiasi monster. Malahan Flashy Flash mencari Manago, monster yang bertugas layaknya center ketika Saitama dan Flashy Flash terperangkap di markas asosiasi monster ya. Usaha Flashy Flash terbilang cukup niat. Ia sampai menggambar sosok Manago. Well, tujuan Flashy Flash ingin tahu keberadaan Manago karena bersama Saitama juga, Manago pun sempat merasakan keberadaan God di chapter 138 sebelum kemudian langkah keingintahuan mereka dihentiin oleh Blast. Mengingat God sempat dibicarain pada rapat pahlawan kelas S dan petinggi asosiasi, Flashy Flash berusaha mengumpulkan informasi lah. Namun lagi-lagi bukan jawaban sesuai harapan yang diterima oleh Flashy Flash, karena monster itu mengelak pertanyaan Flashy Flash dan sampai dia ya melancarkan serangan kejutan kepada Flashy Flash. Sebagai pahlawan dengan kecepatan luar biasa, tak butuh upaya berarti baginya untuk membuat si monster itu mati. Setelah menghabisi si monster, Flashy Flash bergumam soal ia harus segera menemukan Manago karena monster ini menjadi satu-satunya petunjuk yang ia punyai. Selain itu, Flashy Flash sempat memikirkan untuk meminta bantuan Saitama. Terus Flashy Flash yang menyaksikan sendiri keberadaan Saitama ya justru merasa itu baru potensi aja dan berniat menjadi guru untuk mengasah bakat Saitama. Agak lain emang pahlawan ini, berani-beraninya nggak mau apa ya jadiin Saitama muridnya. Next, kita beralih ke Tank Top Master bersama anggota organisasi miliknya, ya Tank Top Group lah. Seperti biasa, ia tengah melakukan workout untuk memperkuat tubuhnya. Nah, pada insiden asosiasi monster, Tank Top Master sempat memiliki tubuhnya yang gempal. Namun, berkat latihan rutin, ia akhirnya bisa kembali mendapat badan dan massa otot ideal kembali. Nampaknya Tank Top Master masih belum mengetahui lebih jauh potensi kekuatan Tank Topnya, yang menurut Mr. K ya udah bukan jadi Tank Top biasa, tapi juga kekuatan salah satunya ya terkait regenerasi. Tapi mungkin Mr. K bakal bahas hari ini di kesempatan lain ya, karena kini ya Tank Top Group tengah menghadapi masalah, yakni jumlah anggota yang sudah jauh berkurang. Ya, di chapter kali ini malahan cuma tersisa 5 anggota doang, lain sama sebelum-sebelumnya yang isinya mungkin bisa puluhan lebih. Banyak dari anggota Tank Top Group tak sanggup melihat gimana skala pertarungan pahlawan, terutama pada pertarungan asosiasi monster. Sekelas Tank Top vegetarian yang udah jadi pahlawan kelas A pun tak luput untuk keluar. Keadaan ini membuat anggota tersisa geram seperti Tank Top Girl dan Tank Top Rockabilly yang kesal karena betapa pengecutnya mereka ketakutan melihat pertarungan yang keras. Tank Top Master tak ambil pusing terkait hal itu. Dirinya meminta untuk tak mengejar mereka yang udah pergi. Tank Top Master juga optimis akan ada anggota baru. Dan perkataan Tank Top Master terbukti guys, tak lama ada 3 pahlawan kelas C, yakni Yotoko, Gas Max Cowboy, serta Stadless Max. Saatnya beralih ke Phoenix Man. Usai pertempuran sengitnya melawan Giant Emperor dan ditumbangin, rupanya Phoenix Man masih hidup Bedanya, ia kini tak lagi punya kemampuan dahsyat seperti sebelumnya, serta hidupnya bukan sebagai Phoenix lagi, melainkan cuman menjadi Chicken Man aja sekarang ini. Ini ya, aktivitas Phoenix Man hanya melakukan kegiatan sukarela seperti ditunjukkan di chapter kali ini. Ia membantu anak-anak menyeberang jalan. Saat itu juga ia bertemu dengan Giant Emperor. Keduanya membicarakan sesuatu. Phoenix Man menjelaskan keadaan tubuhnya yang tetap menjadi Chicken Man tak berdaya. Giant Emperor tak menurunkan kewaspadaannya sedikit pun. Meski tengah mengobrol santai, dirinya menyiapkan senjata di bawah meja berjaga-jaga ya seandainya Phoenix Man berniat menyerangnya. Tapi guys, sepertinya Phoenix Man udah beneran tobat. Ia juga menyambut ramah sapaan anak-anak yang ia bantu menyeberang jalan. Setelah merasa cukup yakin, obrolan keduanya pun dimulai. Phoenix Man menanyakan apa kemauan Giant Emperor. Dengan wajah kesal sambil menyeruput es yang udah dipesan, Giant Emperor membenarkan pernyataan Phoenix Man terkait sisi gelap
asosiasi pahlawan. Sehingga sekarang ia mau menggali seluruh informasi dari Phoenix Man soal kebusukan asosiasi pahlawan. Tindakan calon perawat ini merupakan buntut dari dia yang terkejut ketika mencoba membongkar sistem informasi asosiasi pahlawan yang membuat dia mendapati seluruh rahasia asosiasi pahlawan, Next, pahlawan klasis berikutnya yang disorot di chapter ini adalah Super Alloy Darkseid. Diperlihatin ia tengah melakukan latihan rutin seperti biasa, Beban yang ia angkat pun sepertinya gak bakal bisa diangkat oleh manusia biasa. Sampai-sampai ketika dijatuhkan bisa merusak lantai. Tapi keadaan Super Alloy Darkseid berbanding terbalik dengan Tank Top Master yang penuh semangat. Super Alloy Darkseid sepertinya udah kena mental dampak dari kekalahannya melawan Garo. Tubuhnya bahkan menyisakan bekas luka yang nampaknya sulit menghilang. Tapi bukan cuma fisik aja sih. Begitupun motivasi Super Alloy Darkseid sepertinya yang malah menghilang. Ia mengakui telah banyak berlatih, sayang itu semua belum bisa menghilangkan rasa takut setelah pertarungan sebelumnya. Itu juga yang membuatnya seperti tak bisa bertarung lagi di medan pertempuran. Kondisi memprihatinkan ini membuat Kapten Mizuki, salah satu pahlawan kelas B serta junior Super Alloy Darkseid, merasa khawatir akan keadaan senpainya. Ya, kalau udah kehilangan motivasi, udah sulit sih. Semisal nggak bisa diatasi segera oleh Super Alloy Darkseid sendiri, tak menutup kemungkinan dirinya malah mundur menjadi pahlawan. Oke, kita akhirnya diberikan momen aksi juga nih, tepatnya di kota Y. Sekumpulan monster yang menyebut diri mereka sebagai Forest Folk dengan level bencana Tiger mulai menginvasi kota. Beberapa pahlawan telah diturunkan seperti Dynamite Man, Recluse Samurai, Ecologram, sampai Magic Trick Man. Sayang, serangan mereka tak memberikan perlawanan sepadan, Sebaliknya, mereka justru terjerat kekuatan akar dari Forest Folk. Beruntung, Tank Top Master dan anggota Tank Top grup lain datang menggunakan serangan Tank Top Tackle. Tank Top Master langsung memberi komando untuk terus maju demi bisa mengalahkan monster itu. Kedatangan Tank Top Master memang memberi tambahan daya serang yang sangat signifikan. Mereka berhasil menembus kumpulan Forest Folk, tapi ada ancaman lebih mengerikan di depan, yakni Forest King yang sepertinya monster terkuat dari invasi monster hutan ini. Terlihat dari level bencana Forest King adalah Dragon. Serangan Tank Top Master dan kawan-kawan kini tak lagi mempan. Keadaan justru kini berbalik, yang mana para pahlawan ini ditangkap oleh akar Forest King dan berniat dijadikan santapan. Wah, sepertinya kekuatan dari Forest King ini juga bisa menyerap energi dari target yang ia dapat. Kemudian ledakan dahsyat pun terjadi yang rupanya itu adalah teknik Incinerate milik Genos. Serangan Genos berhasil menghabisi Forest Folk dan kini ia berhadapan langsung melawan Forest King. Genos udah diupdate lagi sama Dr. Kuseno. Genos juga mengkonfirmasi kekuatan api baru miliknya sekarang sangat cocok. Ia udah berniat buat menantang Saitama sang guru dengan catatan mau menyingkirkan Forest King terlebih dahulu. Gak butuh waktu lama buat memusnahkan Forest King dengan kekuatan yang udah diupdate. Well, kita dibiarkan sedikit obrolan Saitama yang menanyakan Genos dia udah ganti suku cadang baru. So, judul chapter kali ini memang menyorot pada kemampuan baru Genos yang udah kena upgrade sama Dr. Kuseno. Chapter ini ditutup oleh Tank Top Master yang menggiatkan latihan karena tak terima kemampuannya dilangkai oleh mesin. Nah, itu dia chapter 185 One Punch Man. Memang terasa lebih sedikit dari chapter-chapter sebelumnya. Ya, mungkin ini semacam ice break sebelum menuju konflik yang lebih besar. Ditambah ada juga kan kabar terkait Murata Sensei yang tengah sakit, serta memiliki kesibukan lain sehingga dirinya dikabarkan mau meluangkan waktu untuk istirahat dan meluangkan waktu untuk keluarga. Tapi update Twitter terbaru sih dia siap gaskan lagi sih. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam. Animania.